Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini telah merasakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, nikmat iman dan nikmat Islam adalah salah satu yang paling utama yang kita rasakan. Semoga kita semua, saya dan juga seluruh adik-adik kelas 12 menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Maka terus jadi orang yang bersyukur, berusaha menjadi orang yang bersyukur apapun keadaan kita pada saat ini. Karena betapa banyak orang yang lalai di luar sana yang tidak atau kurang bersyukur terhadap nikmat Allah. Mereka kufur nikmat. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sudah selayaknya terus berusaha meningkatkan iman dan takwa, beribadah kepada Allah, dan juga salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangannya lah kita dapat merasakan nikmat iman tadi, nikmat iman dan nikmat Islam. Islam sampai kepada kita karena perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin pada waktu itu sampai dengan sekarang. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada mereka. Oke anak-anak, hari ini adalah kelas perdana kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pekan lalu saya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Bisma, panggil aja Pak Bisma. Saya akan mengajar PAI selama setahun di kelas kalian. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai kelas kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita di semester ini. Ini bukunya ya. Nanti saya akan berikan PDF-nya, silakan kalian download di rumah untuk bahan belajar, referensi belajar, juga di print kalau mau di print supaya enak bacanya, silahkan. Oke, ini bukunya anak-anak. Dan di awal semester ini kita akan masuk ke dalam bab semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yuk langsung aja kita mulai materinya. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani, pedoman kita sebagai kaum muslimin. Iman kepada hari kiamat. Maka ini pokok bahasaan bab ini ya, pokok bahasan yang akan kita pelajari. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu pokok bahasan makna iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya adalah hari penghabisan. Dalam surat
Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut sebagai hari pembalasan dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Hari pembalasan ini yang selalu kita sebut setiap hari ketika sholat. Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Maka ketika hari pembalasan itu terjadi, hanya Allah yang berkuasa. Dan itu adalah hari akhir. Sedangkan menurut istilah, yaitu hari akhir adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Jadi pada hari tersebut, seluruh hukum Allah, seluruh kejadian yang kita alami di muka bumi ini, seluruh ketidakadilan yang ada dari dulu sampai sekarang itu akan ditegakkan nanti keadilannya. Kita akan masuk ke dalam penegakan hukum, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nama dalam Al-Quran yang mengistilahkan tentang hari kiamat. Ada namanya Yaumul Wa'id, yaitu hari yang dijanjikan. Ada juga Yaumul Fasl, hari keputusan. Dan masih banyak lagi istilah-istilah di dalam Al-Quran. Nanti kalian cari ya. Nanti saya bikinkan tugas, saya buatkan nanti tugas itu. Cari nama-nama nama-nama istilah hari kiamat di dalam Al-Quran. Oke, anak-anak sekalian, saya yakin kalian sudah punya pandangan terhadap hari kiamat karena ini adalah pelajaran dari kita kecil. Sudah diwanti-wanti oleh orang tua dan juga guru kita sedari kita masih kecil. Jadi anak-anak, ada dua macam kiamat yang akan kita hadapi. Yaitu yang pertama adalah kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan irodatnya alam semesta dan isinya akan hancur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang dengan kehendaknya. Jadi kalau kita sering nonton film Hollywood, bahkan mereka yang kafir aja mengakui dan meyakini bahwa nanti suatu saat dunia ini akan berakhir. Kalau kita lihat film-film yang kemarin ya, yang temanya kiamat, ada film Armageddon, ada film 2012. Itu adalah salah satu bentuk pandangan mereka orang-orang kafir terhadap kiamat. Mereka aja percaya terhadap hari kiamat, maka kita selayaknya kita sebagai kaum muslimin lebih percaya lagi terhadap datangnya hari akhir. Ini dalil tentang hari kiamat ya anak-anak ya, dalam surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Juga ada dalam surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah, dan seterusnya. Apabila terjadi hari kiamat, terjadi itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain, dan seterusnya. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Surat Al-Waqiah 1-6. Maka anak-anak, di dalam Al-Quran itu, kalau ada satu aja ayat yang menegaskan sesuatu, kita harus percaya satu saja ayat tentang apapun itu. Maka sudah pasti itu benar. Sudah pasti itu fakta akan terjadi. Karena itu informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ada satu ayat saja ya. Namun kalau temanya tentang hari kiamat, ini banyak sekali anak-anak. Ada banyak ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari dengan banyaknya ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Maka seharusnya itu menjadi warning bagi kita bahwa kita semua pasti akan mengalami hari akhir. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Mumpung kita masih hidup, kita harus
mempersiapkan dari sekarang. Gitu anak-anak ya. Kiamat sugro, ya ini kiamat kecil. Kalau tadi adalah kiamat yang besar seluruh alam semesta, maka kita sebagai pribadi juga punya kiamat-kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Ya contohnya kematian gitu. Bencana alam juga termasuk kiamat sugro, misal banjir bandang, tsunami, gunung meletus, gitu anak ya. Maka itu juga terhitung kiamat sugro. Kalau kita lihat kan banyak kejadian luar biasa di bencana alam ya, tsunami di Aceh kemarin, gunung meletus, dan itu memakan banyak korban. Mungkin juga saat ini pandemi corona ini juga adalah termasuk kiamat sugro karena banyak korban jiwa yang berjatuhan. Maka di saat ini banyak kiamat-kiamat kecil yang ada di hadapan kita dan menunggu kita. Yang jelas adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang bernyawa akan mati. Maka kita harus pandai-pandai mempersiapkannya. Ini tadi dalam surah Ali Imran ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan seterusnya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan silakan anak baca seterusnya. Oke anak, kapan kiamat itu terjadi? Jelas tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan ini dalam surah Toha ayat 15. Dan bahwasanya saat kiamat itu pasti akan datang, dan aku rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Maka kiamat itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembalasan kepada kita semua. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi jelas Islam itu pasti benar dan selalu beriringan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Dan kalau pandangan sains juga mengiyakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dunia ini akan berakhir, akan menuju titik akhir pada satu saat nanti. Ini kalau menurut geologi anak-anak ya. Menurut geologi bumi akan berputar, gas itu menjadi dingin dan seterusnya. Ini adalah proses geologi yang akan menghancurkan bumi dari dalam. Bumi akan mengeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam perutnya. Ini sesuai dengan ayat Quran tadi dalam surah Al-Zalzalah. Bumi itu berguncang, akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Ini menurut geologi, sesuai dengan saintis. Juga menurut fisika juga sama. Kalau menurut fisika lewat langit ya, panas dan lain-lainnya, bintang mati, matahari mati, dan selanjutnya bintang-bintang akan jatuh, saling tabrakan, gravitasi hilang. Pokoknya menurut teori fisika lah. Dan itu sudah dapat dipastikan menurut saintis, sejalan dengan saintis, bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Maka kita sebagai kaum muslimin harus siap dan mengimani tersebut. Oke, kalau kita lihat ya di YouTube banyak sekali gambaran kiamat yang akan kita hadapi. Coba kita cari ya. Nah, ini Shopee mantu sale, Shopee mantu sale, Shopee.
bahwa ketika hari kiamat terjadi, saking dahsyatnya kiamat itu, bahkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun akan meninggalkan anaknya, bayinya akan dilempar, saking takutnya terhadap kondisi kiamat pada saat itu. Di sini apa namanya, sedikit gambaran ya dari film-film Hollywood. Mungkin yang terjadi lebih dahsyat daripada ini. Ini cuma sebagian kecil aja. Tsunami-nya, bintang-bintang jatuhnya, gunung-gunung nanti akan terbangan seperti debu, itu lebih dahsyat daripada ini. Maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan akan datangnya hari tersebut. Ya semoga kita sudah mati ya. Jadi kita tidak menghadapi secara langsung, karena menurut riwayat, kaum-kaum yang tersisa pada hari kiamat adalah seluruh-seluruhnya manusia. Jadi orang-orang jahat aja yang ada pada hari ini. Orang muslimin, orang-orang beriman sudah pada meninggal, sudah Allah panggil duluan. Itu aja ya anak-anak ya. Itu adalah contoh aja gambaran singkat tentang hari kiamat. Oke anak, saya beri tugas ya. Tugas pertama di kelas kita pekan ini soalnya adalah ini, carilah ayat-ayat Al-Quran dan hadis selain yang sudah ada di buku tadi yang sudah saya jelaskan, yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Silakan tugasnya dikumpul dalam bentuk PDF dan juga disertakan portofolio kalian, nama, kelas, absen, dan juga foto. Karena kita daring, jadi kita tidak bisa kenalan secara langsung. Jadi saya hanya minta melihat sekilas siapa kalian dan bagaimana rupa kalian dalam bentuk digital gitu anak-anak ya. Oke, itu aja anak-anak kelas kita hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaat dan ibrohnya. Minggu depan kita lanjut pokok bahasaan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya. Saya tunggu nanti dikirim via PDF. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.